Selamat datang ke channel Tengah Tuang. Kita akan bacakan kisah-kisah seram versi orang Sabah. Cerita-cerita yang akan Anda dengar di sini hanya satu hiburan saja. Sekiranya Anda rasa takut, bawalah kawan-kawan Anda. Ingat, video ini bukan untuk orang-orang yang lemah semangat. Saya ulang sekali lagi, video ini bukan untuk orang yang lemah semangat. Hei kamu semua yang sedang menonton video ini, apa kabar? Kami harap kamu semua berada dalam keadaan yang baik pada saat ini. Terima kasih karena sudah subscribe dan sudi menonton video kami. Saya, teman Anda, Rogonesti, dan semua kru Tengah Tuang mengucapkan ribuan terima kasih kepada Anda karena sudi memilih channel kami sebagai saluran hiburan Anda, khususnya pada setiap hari Kamis, malam Jumat. Sekiranya Anda belum subscribe, bolehlah subscribe channel kami dan tekan butang lonceng untuk mendapat semua notifikasi setiap kali kami upload konten. Oke? Jadi di sepanjang video ini, Anda akan dihiburkan dengan cerita-cerita seram, cerita-cerita yang mencemaskan, pengalaman ngeri, dan apa saja yang sama waktu dengannya. Dan cerita-cerita ini mungkin boleh menggoyahkan iman. Jadi sekiranya Anda mempunyai pengalaman seram, bukan saja pengalaman berjumpa dengan hantu dalam bahasa kasar, atau paranormal dalam bahasa saintifiknya, tetapi juga pengalaman Anda mungkin terlibat dalam kemalangan, mungkin hampir diserang oleh sekumpulan penyamun, atau diragut, dirompak, dan apa-apa saja pengalaman seram Anda yang mencemaskan, bolehlah Anda hantarkan email Anda ke alamat email tangatuang, tangatuong@gmail.com. Sudahkah Anda bersedia untuk mendengarkan kisah yang akan dibacakan sebentar lagi? Ingatlah, semua kisah-kisah ini hanyalah satu hiburan saja. Tidak ada sebarang bukti yang mampu membenarkannya. Baiklah saudara, malam ini saya akan membacakan kepada Anda semua tentang sesuatu yang bagi saya amat menariklah untuk didengar sebagai hiburan yang misteri. Seperti yang kami katakan, Tengah Tuang bukan saja akan memaparkan cerita seram, tetapi kami juga akan mencari misteri-misteri yang ada di seluruh dunia. Dan salah satu daripada misteri ini adalah misteri garis-garis tapak tangan. Salah satu bahagian yang menarik dalam anggota tubuh pada manusia adalah garis-garis pada tapak tangannya. Kononnya, garis-garis pada tapak tangan manusia dapat menggambarkan, atau lebih tepat lagi, dapat meramalkan keadaan hidup seseorang itu. Secara ilmiah, garis-garis di tapak tangan kita dikenali sebagai lipatan fleksi tapak tangan. Lipatan ini mulai terbentuk sekitar minggu ke-12 masa kehamilan atau saat akhir
trimester ketiga, bayi di dalam kandungan. Fungsi utama garis-garis di tapak tangan adalah untuk membantu kulit tangan menenggang dan mengendur. Misalnya, pada waktu kita hendak mengambil barang, kita dapat menggenggam barang tersebut karena adanya garis-garis pada tapak tangan kita. Hampir semua aktiviti fisikal kita dilakukan dengan menggunakan tangan. Untuk memastikan agar tangan dapat melakukan semua aktiviti ini, kulit yang menutupinya harus dapat disesuaikan dengan posisi yang kompleks ini. Mengikut National Institute of Health, kebanyakan orang mempunyai 3 lipatan yang menonjol di permukaan tapak tangan mereka. Namun, ada keadaan tertentu yang menyebabkan orang hanya ada 1 lipatan saja di tapak tangannya. Keadaan ini juga dikenali sebagai lipatan simian, mungkin menunjukkan keadaan yang tidak normal. Kadang-kadang, keadaan ini muncul pada bayi yang mengalami Down syndrome atau sindrom alkohol janin, FAS. Menurut sains, selain membantu meregang dan melipat, garis tangan juga dapat membantu mengesan adanya masalah perubatan tertentu pada seseorang. Benarkah garis tangan boleh meramalkan masa depan? Banyak orang percaya bahwa garis tangan boleh membantu meramal masa depan kita. Namun, sehingga kini, seni ramal garis tangan dianggap sebagai kepercayaan tahyul atau pseudo-scientific karena kurangnya kajian saintifik yang serius tentang seni ini, serta interpretasi yang berbeza-beza untuk rangkaian garis yang sama pada telapak tangan seseorang antara satu budaya dengan budaya yang lain. Oleh yang demikian, kami di kru Tangga Tuang sama sekali tidak menggalakkan Anda yang menonton video ini untuk percaya apa yang kami paparkan di sini. Anggaplah ini semua hanya satu hiburan saja. Ingat, ini semua hanya satu hiburan saja. Sekarang kita teruskan dengan cara-cara membaca garis-garis tapak tangan. Ada berbagai cara meramal atau membaca garis tangan. Biasanya, ramalan ini dilakukan untuk meramal masa depan seseorang. Teknik ini juga dikenali sebagai kairologi. Praktik ini ditemukan di seluruh dunia dengan banyak variasi budaya. Mereka yang berlatih kairomansi disebut sebagai pamis, pembaca tangan, analis tangan, atau chiromancer. Pembacaan garis tangan biasanya berdasarkan pada 3 garis dasar, yaitu garis hati, garis kepala, dan garis hidup. Jika Anda tertarik untuk mengetahui erti garis tangan yang Anda miliki, mungkin Anda perlu mengetahui cara membaca garis tangan. Ingat, sekali lagi, saya menegaskan ini semuanya satu hiburan. Tiada kajian saintifik yang mengatakan, 10 orang buat kajian saintifik mengkaji garis tangan, mendapati bahwa kehidupan mereka sekian-sekian. Jadi, jangan percaya ya guys. Pembaca garis tangan biasanya memulai dengan membaca tangan dominan subjek mereka.
Tangan dominan dikatakan mewakili pikiran reality, yaitu tangan yang paling banyak digunakan. Sementara tangan sebelah lagi mewakili pikiran bawah sadar seseorang. Kerangka dasar untuk seni ramal tapak tangan yang paling banyak diajarkan dan dipraktikkan adalah berakar dari mitologi Yunani. Setiap bidang tapak tangan atau jari dikaitkan dengan dewa atau dewi tertentu dan sifat-sifatnya. Misalnya, jari manis dikaitkan dengan dewa Yunani yang bernama Apollo. Hal ini karena karakter jari manis terikat pada hubungan subjek dengan seni musik, estetika, kekayaan, dan harmoni. Kita teruskan dengan garis-garis yang pertama, yaitu dikenali sebagai garis hati. Garis hati atau garis jantung merupakan garis horizontal yang terletak di bagian atas tapak tangan. Garis hati dapat mewakili cinta dan ketertarikan pada pemiliknya. Penulis menafsirkan garis ini untuk mewakili kehidupan emosional subjek mereka. Oleh itu, garis ini diyakini boleh memberikan gambaran tentang bagaimana sisi emosional atau cara berpikir subjek, tindakan yang diambilnya, dan tindakan orang lain terhadap dirinya. Secara tidak langsung, garis hati ini juga dikatakan berkait rapat dengan kesehatan jantung seseorang. Berikut ialah cara-cara membaca garis hati dan maknanya. Garis panjang dan lurus yang berawal dari bawah jari telunjuk. Maknanya Anda adalah seorang pemikir atau analis yang rasional, yang selalu mempertimbangkan perasaan orang lain dan orang-orang di sekitar Anda menghargai Anda. Garis ini juga bermaksud Anda memilih dalam percintaan. Yang kedua, garis pendek dan lurus dan berawal di antara jari tengah dan telunjuk. Maksudnya, Anda adalah seorang yang memerlukan kebebasan. Anda apabila bercinta akan menunjukkan kasih sayang Anda lebih melalui tindakan lebih daripada kata-kata. Garis ini juga menandakan Anda adalah seseorang yang tidak romantik. Garis pendek dan melengkung ke atas dari pangkal jari tengah itu menandakan gairah dan keinginan selalu mengendalikan Anda. Garis ini juga menandakan Anda mungkin orang yang egois. Dalam cinta. Garis pendek dan melengkung ke atas yang berawal sekitar setengah inci di bawah pangkal jari tengah. Artinya, Anda ini mungkin selalu dipasang-pasangkan gitu. Sekiranya garis ini adalah nipis dan tidak jelas, ini menandakan Anda adalah orang yang terasing atau suka mengasingkan diri dan tidak banyak mempedulikan tentang perasaan Anda. Itu yang dikatakan oleh artikel ini. Seterusnya, garis hati yang panjang dan bergelombang menandakan seseorang itu bebas mengekspresikan perasaannya. Garis hati yang sejajar dengan garis kepala seseorang
menandakan orang itu dapat mengawal emosinya dengan baik. Sementara apabila garis hati dan garis kepala Anda bersilang serasa atau bertindih, maksudnya Anda adalah orang yang mudah patah hati. Jadi guys, di manakah Anda untuk semua garis-garis hati ini? Boleh bagi komen di bagian ruangan komen video ini, supaya lebih meriah lagi lah untuk kami bacakan. Seterusnya, cara untuk membaca garis kepala. Garis kepala merupakan garis horizontal yang berada di bawah garis hati. Garis ini menggambarkan kemampuan seseorang berkomunikasi dan tahap intellectuality yang dimilikinya. Berikut cara-cara membacakan garis kepala dan maksudnya. Garis pendek yang berakhir di bagian tengah tapak tangan. Maksudnya Anda adalah seorang pemikir yang cepat membuat keputusan. Anda adalah seorang yang praktikal dan tidak suka cakap-cakap kosong. Garis panjang dan lurus yang melintasi tapak tangan sampai ke jari kelingking Anda. Kalau Anda memiliki garis ini, Anda adalah orang yang penuh analis atau seorang yang analis, dan Anda sering merenungkan sesuatu yang Anda buat sebelum mengambil keputusan. Garis yang terbahagi kepada dua. Maksudnya, Anda adalah seorang yang peka terhadap orang lain. Anda dapat melihat sesuatu melalui perspektif orang lain dengan mudah. Ini juga bermaksud pendapat Anda boleh berubah dengan sekelip mata atau dengan cepat. Garis panjang yang melengkung menghala ke sudut bawah tapak tangan. Maksudnya Anda adalah seorang pemikir kreatif yang dapat memikirkan banyak kemungkinan atau pendekatan lain daripada situasi yang Anda alami. Garis kepala yang lurus melambangkan Anda adalah seorang yang berpikir secara realistik, ataupun mungkin Anda adalah seorang yang detail dalam memikirkan sesuatu. Jika garis kepala Anda bergelombang, maksudnya Anda adalah orang yang mudah gelisah dengan ataupun kurang perhatianlah. Garis yang jelas dan dalam ini merupakan tanda bahwa Anda adalah seorang yang mempunyai ingatan dan konsentrasi yang baik, dan mungkin sifat yang bijaksana. Ada juga yang mengatakan kalau garis kepala Anda samar-samar, maksudnya Anda seorang yang kuat berhayal atau berimajinasi. Kalau garis kepala Anda berawal di bagian garis kehidupan, maksudnya Anda adalah seorang yang mempunyai keinginan atau tekad yang kuat. Sementara garis kepala yang terpisah daripada garis kehidupan melambangkan Anda seorang yang mempunyai semangat ingin tahu yang kuat. Oh, ini menarik. Kalau ada rantai atau bulatan di dalam garis kepala kamu orang, itu maksudnya ada konflik atau masalah pribadi yang Anda alami sekarang. Jadi boleh komen juga di bawah ruang komen mana satukah Anda di dalam bagian garis kepala ini ya. Oke, kita teruskan dengan garis kehidupan. Garis kehidupan merupakan garis mereng yang berada di bawah ataupun di antara ataupun di samping garis kepala. Garis ini melambangkan kesehatan dan kemakmuran pemiliknya. Berikut adalah cara-cara membaca garis kehidupan. Garis panjang yang melengkung di sekitar bola ibu jari dan berakhir di bagian pangkal tapak tangan. Maksudnya, Anda ialah umpama batu yang menjadi harapan bagi orang lain.
dan akan diharapkan untuk tetap kuat di masa-masa yang mencabarlah. Garis yang panjang juga membawa maksud bahwa Anda ini memiliki kesehatan yang baik. Kalau garis pendek yang berakhir di bagian dekat tengah tapak tangan itu menandakan Anda adalah orang yang selalu rasa dilindungi lah apabila keadaan sulit melanda Anda. Contohnya apabila ada masalah, Anda ni akan mungkin dikasihani kah, begitulah kan. Tapi garis yang pendek merupakan Anda ini adalah orang yang mudah mengalami gangguan kesehatan lah. Kalau garis kehidupan Anda samar-samar, mungkin Anda memerlukan aktiviti santai seperti yoga, meditasi, bersenam dan sebagainya lah. Kalau garis kehidupan Anda putus-putus, ini maksudnya Anda pernah mengalami satu keadaan traumatik. Jika garis kehidupan Anda dekat dengan ibu jari Anda, maksudnya Anda adalah orang yang mudah penat. Kalau garis kehidupan kamu melengkung dan membentuk suatu lingkaran, itu maksudnya kamu selalu memiliki semangat yang tinggi lah. Begitu. Kalau garis kehidupan Anda lurus, artinya Anda adalah seorang yang sangat berhati-hati dalam membuat sesuatu. Tidak tahulah adakah orang yang ada dua garis kehidupannya. Untung orang yang ada dua garis kehidupan, karena kamu ini ada kesehatan dan kekuatan yang lebih lah. Ya, sama juga. Boleh komen di bagian bawah di manakah Anda. Kami akan coba untuk membalas komen-komen Anda ya. Dan terima kasih karena sudah menonton video ini. Oke, seterusnya garis nasib. Garis nasib merupakan garis vertikal atau menegak yang membentang di antara garis hati, kepala, dan kehidupan. Tidak semua orang memiliki garis ini, namun ada orang yang memiliki garis inilah. Garis ini menggambarkan nasib dan kejayaan seseorang. Berikut merupakan cara membaca garis nasib ini. Kalau sekiranya garis nasib Anda jelas dan terang, ini maksudnya kamu ini adalah orang yang selalu percaya dengan nasib kehidupan Anda. Jika garis nasib Anda putus-putus dan berubah-ubah arah, artinya akan ada banyak perubahan di sepanjang kehidupan Anda. Jika garis nasib bersatu dengan garis kehidupan atau bertembung dengan garis kehidupan, artinya Anda adalah jenis orang yang dapat menentukan nasib diri Anda sendiri. Kalau bertemu di bagian tengah, artinya Anda adalah seorang yang suka mengorbankan kepentingan Anda lebih dari kepentingan orang lain. Kalau garis ini bermula di bagian bawah ibu jari Anda, maksudnya Anda memiliki hubungan kuat dengan keluarga dan orang-orang terdekat. Jadi itulah saja sebagai kesimpulan dan juga sebagai tanggung jawab daripada kami yang menyiarkan video ini di Tangga Tuang. Saya, Rogonesti, dan semua kru Tangga Tuang ingin mengingatkan Anda semua supaya jangan percaya dengan apa yang kami siarkan di sini atau apa-apa misteri yang ada. Walaupun bunyi dia macam bentuk fakta, macam betul lah. Tapi jangan kamu percaya benda ini sebab satu, kita ada agama dan kepercayaan masing-masing. Boleh kamu percaya dengan agama dan kepercayaan kamu lah lebih baik. Dan yang kedua,
tidak ada kajian saintifik yang boleh membuktikan apa-apa yang dibacakan ini. Macam contoh, 10 orang yang buat kajian, ya diorang ada garis tangan yang panjang dari ujung sampai ujung tapak tangan, maksudnya diorang kaya nih. Jadi ya, itulah. Terima kasih karena sudi untuk menonton video kami. Jangan lupa untuk like, subscribe channel kami, dan komen di bawah. Kasih aramaiti, dia bilang orang Sabah. Hehehe.